Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Ada surah yang cukup pendek di dalam Al-Quran, tapi banyak manfaatnya, yaitu surat Al-Ikhlas, atau terkenal dengan surah Qul Huwallahu Ahad, atau dalam bahasa Jawa atau di Indonesia itu sering dikenal dengan kulhu, baca kulhu. Nah, berarti itu maksudnya membaca surat Al-Ikhlas. Kemanfaatannya banyak. Ya, saya bacakan dulu surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kalau dipahami dari artinya itu tadi, memuat keimanan bahwa Allah itu hanya satu tunggal esa, dan Allah itu tempat kita bergantung. Makanya kadang ada orang yang sering membaca Allahu ya Samadu, Allahu ya Samadu, Allahu ya Samadu. Bagian daripada ayat itu di dalam hatinya mengatakan, di dalam hatinya, ya Allah, Engkau saja tempat saya bergantung. Tempat berlindung, tempat apa saja, mengeluh, tempat mohon pada Engkau saja. Allahus Samad. Kadang hanya Asmaul Husnanya saja. Ya Samadu, ya Samadu, ya Samadu, ya Allah, tempat saya bergantung. Wahai tempat saya bergantung. Wahai Allah, tempat saya bergantung. Dan tiada beranak, tiada diperanakkan. Karena ada sebagian orang yang menganggap Allah itu punya anak dan diperanakkan anak dari orang, dari apa, anak dari. Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ya, Dia Allah tiada beranak dan tiada diperanakkan. Allah yang menciptakan semuanya. Kalau mau menciptakan sesuatu, kalau mengatakan kun, fayakun. Ya, keimanan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada. Kalau ada orang yang menyebut setara,
Tidak bisa, tidak bisa. Tiada yang setara. Bisa menciptakan langit bumi, lihat langit tanpa tiang. Bisa menciptakan? Tidak bisa. Nah, demikian isi dari makna surah Al-Ikhlas itu memuat keimanan bahwa Allah itu hanya satu, tempat bergantung, tiada beranak maupun diperanakkan, dan tidak ada satupun manusia yang setara dengan dia. Bukan hanya manusia, tiada sesuatu pun, tiada seorang pun ya, yang setara dengan Allah. Allahu Akbar. Ada satu hadis yang diriwayatkan Ahmad dan An-Nasai. Man qara'a qul huwallahu ahad, faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, maksudnya surat Al-Ikhlas sampai selesai. Yang tadi saya bacakan bukan hanya satu bagian ayat itu qul huwallahu ahad tiga kali, bukan, tapi maksudnya adalah surah qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu tadi, maka seakan-akan dia telah membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau membaca tiga kali, sudah penuh baca Al-Quran. Ini karena kemurahan Allah kepada orang-orang yang juga belum tentu semuanya fasih di dalam membaca Al-Quran. Ada yang sedang belajar, yang membaca huruf Arabnya meskipun sudah tua, mu'alaf. Ya. Lalu bagaimana pahalanya seberapa? Baca surat Al-Ikhlas tiga kali sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Pahalanya. Ya. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Al-Uqwaili dari Raja Al-Ghanawi. Man qara'a qul huwallahu ahad salasa marotin faka'annama qara'al Qur'ana ajma'a. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad tiga kali, maka seakan-akan dia telah membaca Al-Quran seluruhnya. Nah, ini setara dengan yang tadi. Jadi, karena namanya hadis itu pencatatannya atau mendengarnya atau mengucap Rasul mengucapannya di tempat yang lain dengan bahasa yang berbeda, tapi intinya sama. Ya. Jadi ucapannya tadi ada berbeda. Ada lagi ya hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Muaz bin Anas. Man qara'a qul huwallahu ahad ahada asyara maratin banawwahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 11 kali, ahada asyara itu 11 kali. Allah membangun rumah untuknya di surga. Nah, ini kemanfaatannya ya hadis kata Rasul kita harus mempercayai ya sami'na wa ata'na ya bahwa kemanfaatan dari surat Al-Ikhlas antara lain seperti itu. Ya, ada pengalaman waktu di Mekah, teman saya itu dimintai tolong oleh temannya di rumah untuk menjualkan, untuk memohon ya,
supaya rumahnya segera terjual yang sudah sekian lama tidak laku, ingin menjualnya, diminta mendoakan, mohon didoakan di Mekah waktu itu waktu haji. Lalu teman saya itu di Masjidil Haram membaca surat Al-Ikhlas ini 1000 kali, mendoakan orang tersebut agar segera laku apa yang menjadi hajat akan menjual rumahnya. Beberapa saat istrinya dari eh, kampung halaman karena tidak ikut haji menelpon, ini kok ada kiriman uang yang cukup banyak dari si Fulan. Lalu, oh ya diterima saja. Nah itu ternyata rumahnya sudah laku dan karena bersyukur memberi hadiah berupa uang kepada keluarga teman saya itu. Lalu bercerita kepada saya, wah saya ini modalnya membaca surat Ikhlas, baca kulhu 1000 kali, lalu Allah memberi balasan uang yang cukup banyak. Nah itu hanya kadar cerita ya bahwa kalau dibaca 11 kali kemanfaatannya banyak apalagi 1000 kali. Wallahu alam, mudah-mudahan eh, ada manfaat bagi kita semua. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya dan ditanyakan kepada ulama, kiai yang lebih paham, yang lebih soleh atau solihah, nyai yang solihah, juga yang berakhlak mulia di dalam tampak kehidupan sehari-harinya yang mulia. Semoga memperoleh ilmu yang lebih banyak, yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.